صنونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. إنكم
خادجة القمر وفاطمة الزهراء من خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا هيل الإحسان والعطاء والغفران قد فات الجيران إنكم صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا هيل الإحسان والعطاء والغفران قد فات الجيران tetap setia menjaga kau berkembang dan bersuara demi senyum yang lain saat semua tertidur kau terjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar radio Suara Khair, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Ya, selalu dilindungi Allah SWT. Ya, pada kesempatan kali ini kita bersama tamu yang luar biasa. Siapa tahu kan harinya sudah. Ya, selamat datang di radio. Terima kasih, selamat siang. Ya, mungkin kita lalu para pendengar yang ada. Ya, selamat siang semuanya yang sedang mendengarkan radio Al-Hayy FM dimanapun kalian berada. Ya, jadi kita hari ini sama dengan Bunda. Dia adalah apa sih? Dokter muda ya. Apa sih di Ya, benar sekali, masih jauh. Ya, selangkah 10 langkah. Coba lihat ada yang untuk para pendengar radio Suara Khair yang kerjanya pendengar kesian kita ya. Benar. Iya, benar. Iya nih status COVID. Kemarin itu 153 orang yang positif dah. Gimana tuh? Ya, awalnya kan itu masih lagi kejadian mengatakan dengan pengalaman itu cukup lama anak-anak lagi datang tapi sebenarnya karena kita 20 kita jadi lalai. Ya, lebih ke arah benar.
dan dari pengamatan memang kultur orang Bagian memang lebih senang menyenangkan diri. Ya benar. Ya benar. Satu. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang di satu sisi juga sebenarnya pada awalnya banyak orang sebenarnya sudah melakukan protokol kesehatan, tapi kan ya sebulan 2 bulan habis itu dunia bulan telah pertama tersenyum. itu rasa bosan itu kan sudah mulai muncul. Sudah mulai bosan ya untuk Betul. melakukan protokol. Padahal bagus banget ya, kalau misalnya diterapkan setiap Iya. pakai hand sanitizer, jaga jarak dan lainnya itu penting banget sebenarnya. Penting banget. Karena kan kita nggak tahu apa sih virus ini sampai kapan berakhirnya. Karena itu musuh yang invisible ya, kita nggak bisa lihat. Ya. Apa sih kalau misalnya lihat ya sudah 153 dengan posisi Hulu Sungai Tengah itu sudah zona merah. Ini sepertinya kita harus waspada ya. Lampu merah dah, lampu merah bukan lagi itu lampu merah atau siang. Daerah kita tidak aman-aman banget ya. Tidak aman, bukan tidak aman, tidak aman banget. Bukan kita worry apa sih harus khawatir. Iya, harus waspada, harus mawas diri. Mawas diri. Tadi kita dapat update Iya. Sungai Tengah 133 bukan angka yang apa sih yang sedikit dan itu hanya yang terkonfirmasi. Betul, dan itu belum puncak. Iya. Iya. Web pertama ya. Iya. Pertamanya bisa di bulan Agustus atau apa ya? Ya kayaknya akhirnya atau Siap-siap. Tapi siap nggak siap? Siap ya. harus siap menghadapi. Maka dari hari ini perlu pulas perlu kita ulas tentang bagaimana sih sistem COVID itu. Kita tanya-tanya dulu dari yang manualnya dulu ya. Oke, untuk udah mungkin bisa diberikan penjelasan kepada para pendengar kita apa sih COVID-19 itu apa sih? Apa sih corona dan seperti apa? Silakan bantu dijelaskan ya, Da. Oh iya, jadi akhir-akhir ini kan kita sering banget tiap kali dengar yang namanya coronavirus, kemudian juga COVID-19. Nah, sebelum kita menuju ke sana, kita perlu mengenal dulu nih siapa sih atau apa sih coronavirus itu. Jadi coronavirus itu sendiri itu sebenarnya sudah ada dalam ini baru ada 2019 kemarin. Tapi coronavirus itu sudah ada dari lama sekali. Sudah lama ya, Sudah ada di akhir Desember aja. Bukan hanya di tahun 2019. Oh, seperti itu. Yang Umumnya membedakan itu adalah penularannya. Jadi dahulu coronavirus itu dia hanya menular antar mamalia dan unggas. oh di hewan aja. Lebih sering di hewan, ya kayak sama flu burung sejenis kan. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalasnya. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada Oke. untukmu menghela nafasmu, beri doa untuk Oke, kita sambung lagi ya. Tadi sempat terputus tentang pembicaraan. Apa sih itu coronavirus COVID-19 itu apa sih? Seperti apa, jenis kue baru atau buah baru atau seperti apa? Ya, jadi ya. seperti yang udah kita ketahui tadi, kalau sebenarnya coronavirus sudah ada sejak lama. Sudah lama ya? Tapi dia penularannya itu antara mamalia dan juga unggas. Oh, ya. Nah, Itu aman aja sebelumnya. dia sejenis flu seperti flu, SARS kayak kemarin di Singapura. Bahkan kan nama gejalanya itu SARS adalah juga, SARS COVID-19. SARS-CoV. ya SARS dan dia acute
karena dia menyerang pernapasan, pernapasan. respirator, yes. Terus kan yang jadi pertanyaan kita loh, dia ada sejak dulu tapi kok baru boomingnya tahun 2019 kemarin. Kenapa ada? Oh malah tiba-tiba tahun 2019 kemarin. Apakah baru diluncurkan atau dia apa sih sembunyi dulu baru muncul di akhir Desember 2019 seperti apa tuh? Ya, nah, jadi sebenarnya itu ada satu kunci kata pada itu yaitu mutasi genetik. Oh, mutasi genetik. Apalagi tuh? Nah, jadi tolong penjelasannya buat para pendengar dan kita semua. Apa sih mutasi genetik yang kayak di film-film barat gitu ya? Yang ada perubahan. Iya, benar sekali. Jadi pada awalnya misalnya nih susunan segi empat dari empat kaki. Terus tiba-tiba satu kakinya hilang. Jadi dia cuma tiga garis kan, tiga kaki. Sehingga bentuknya bukan segi empat lagi. Dan fungsinya pun tidak bisa jadi lagi empat lagi. Nah, sejenis itu mutasi genetik. Perubahan yang terjadi pada susunan ataupun RNA yang membuat seluruh fungsi kita pun juga akan berubah pada beberapa bagian. Wah, seperti itu ya. Nah, dan mutasi genetik itu sejak dulu. Jadi bukan hanya pada virus, tapi virus sebelumnya semua bakteri itu sudah pasti mengalami yang namanya mutasi. Dia beberapa waktu gitu. Makanya kan kalau misalnya kita tahu obat tuh ada banyak banget, terutama kayak antibiotik itu ada banyak banget. Ya karena virusnya itu terus berkembang, ibaratnya juga kayak manusia dan teknologi kan selalu berkembang setiap tahun, bahkan kan setiap minggu kayak ada yang baru. Nah kayak gitu juga sebenarnya sistem virus. Jadi mereka juga berkembang begitu. Terus berkembang ya. Nah, mutasi genetik ini saja dia itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama memang alami. Terjadi alami, natural berarti ya. Dia terjadi alami karena dia harus bermutasi untuk bertahan hidup. Karena bertahan hidup, akhirnya dia bermutasi dan berubahlah. Iya, harus untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi ya. Benar. Nah, yang kedua itu baru biologikal. Ini kan kita bikin di lab. Emang disengaja untuk penelitian ya? Misalnya kayak gini, kayak vaksin itu kan sebenarnya dia juga menggunakan mutasi genetik, tapi nggak sampai ke sana. Dia cuma ngambil satu bagian dari RNA virus, kemudian dia dibikin vaksin. Itu juga sejenis metode yang sama. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya mutasi genetik itu bisa menjadi penolong dan bisa menjadi bencana juga. Tergantung ya siapa yang menggunakan biological senjata biologi. Iya, mutasi biologi. Oke, seperti itu. Kira-kira para pendengar sudah pada paham belum nih apa itu coronavirus? Kalau disederhanakan bahasanya ada, itu kan tadi dari bahasa kedokteran ya, bahasa ilmiah ya, bahasa orang-orang anak-anak di kedokteran sana. Nah, kalau untuk masyarakat umum seperti apa? Nah, kayak gini. Sederhananya sih. Misalnya kayak gini. Saya Alina. Saya itu awalnya punya uang 1.000 rupiah. Terus? Nah, dengan uang 1.000 saya bisa beli satu jajanan. Ya, satu orang satu jajanan. Terus? Nah, kemudian saya bermutasi dan saya jadinya karena mutasi saya punya uang 3.000 rupiah. Menambah ya? Jadi menambah jumlah jadinya. Akhirnya saya bisa jajan lebih banyak lagi. Oh, seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada coronavirus. Jadi awalnya dia tuh punya satu RNA. Satu unta RNA pada virus. Kemudian dia mutasi tiba-tiba langsung jadi 3 unta RNA. Perubahan dari sana. Memperbanyak dirinya ya berarti. Apa sih bahasanya? Lebih ke komponen dalam tubuhnya. Komponen dalam tubuh. Sehingga RNA ini saja dia tuh mempengaruhi penularan. Jadi semakin banyak sebuah virus punya RNA, semakin mudah penularan terjadi. Oh, seperti jadi itu. Nyambung kan, dia awalnya adem ayam aja, RNA-nya cuma 1, terinfeksi antara mamalia dan unggas. Tiba-tiba karena sebuah mutasi dia punya RNA 3. Dia bertambah kekuatan banget nih. Kayak gitu. menyusun
kekuatan ya. Sehingga karena anemia 3 ini dia juga bisa punya inang manusia. Karena itulah virusnya tiba-tiba kan booming kan di manusia, penyebarannya cepat sekali di Wuhan ya, dan kemarin itu kan yang disangka itu kan karena hewan ya, kelelawar. Apa kelelawar itu cuma kambing hitam saja? Sebenarnya pertama kelelawar kan juga mamalia ya, tapi untuk kesana-sananya mungkin saya bukan ahli untuk membahas itu, meskipun tahu sedikit tapi kan bukan orang yang berwenang. Kita tidak mendalam banget ya seputar itunya. Bahas bagaimana virus ini, bagaimana kerjanya, sehingga kita tahu gimana cara melindungi diri. Ya, bagaimana cara melindungi diri. Oke, para pendengar, mungkin kita break sebentar ya. Kita dengarkan dulu lagu Demi Raga yang lain. Stay tune at Radio Suara Al-Khair, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Engkau pahlawan dunia, Tuhan saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakanlah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Halo. Oke, para pendengar radio Suara Al-Khair Barabah, jumpa lagi dengan kita di sini dengan Arina Huda, dokter muda kita. Kita akan dengarkan lagi paparannya seputar apa sih yang harus kita lakukan, apa yang kita persiapkan untuk kita melewati masa-masa pandemi ini ya. Untuk itu silakan Huda. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Jadi masa pandemi ini tentu bukan masa yang menyenangkan buat kita semua. Ya. Mungkin bagi kita ya misalnya terkena tekanan sosial, terus juga ada beberapa teman ataupun kerabat yang kurang beruntung dan harus kehilangan anggota keluarga. Ya, misalnya. sudah banyak jatuh korban ya, Da. Tentu. Kita turut berduka untuk itu dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selain itu juga kita tentu tidak boleh membiarkan hal ini tuh
berlarut-larut. Mm-mm. Makanya kita juga harus punya pelindung diri untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Lalu seperti apa pencegahannya atau apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa terlindung atau aman dari COVID-19? Ya, jadi yang pasti kita setuju sekali dengan protokol WHO dan pemerintah. Yang paling dasar adalah dengan menggunakan masker. Oh, pakai masker. Jadi kemana-mana Pakai kita masker, pakai pesil. menggunakan masker, ya. Oke. Masker kain, masker medis untuk tenaga medis, ya. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang penting banget adalah sering cuci tangan. Sering cuci tangan ya, karena Ya. kita nggak sadar menyentuh apa dan tersentuh bahkan siapa. Kan kita selalu bawa hal yang berbahaya tuh, yaitu uang, ya kan? Uang Iya, kan selalu transaksi. ya perpindahannya dari tangan ke tangan. Mm-mm. Jadi kita sama sekali nggak tahu sumbernya di mana. Iya, betul-betul. Ya, makanya kurangi transaksi Mm-mm. dan kemudian sering cuci tangan. Nah, juga yang penting ketiga adalah dengan menjaga jarak nih kayak kita sekarang. Jaga jarak Kita 1 kan meter jaga nggak nih? jarak. 1 meter nggak? Ya, 1 meter, tapi sepertinya sekarang udah ditambah ya, jadi 2 meter. 2 meter. Berarti kita jauh-jauh lagi tidak? Nah, Oke, jadi 2 bener meter dikit ya deh. jaraknya. Jadi 2 jangan meter ya? jangan suka ke tempat yang bergerumbul karena kita beneran gak bisa ngedeteksi itu siapa Berarti yang sakit, apa sih? siapa yang Hindari enggak. kerumunan ya, Dak? Ya, hindari kerumunan dan keramaian, beli baju ke mall ditunda dulu. Belinya berarti Ke online aja pasar nih. ditunda. Ya, benar kalau memang perlu Pas banget buat kaum rebahan ya, di rumah-rumah scroll dapat baju baru, scroll dapat bakso. Ya kan? Ya, benar. Ya, sekarang juga di Surabaya sudah banyak jasa ongkir-ongkir Oh gitu iya, ya. banyak orang sekarang buka layanan ongkir jadi kurir ya. Benar. Daripada santuy di rumah. Iya, benar banget itu memanfaatkan. Ya. Jadi tadi ada cuci tangan, terus ada pakai masker, pakai ada masker, jaga jarak. jaga jarak. Dan keempat, tadi menghindari kerumunan. Hindari kerumunan atau gerumulan ya. Nah, tapi nih ada yang baru banget juga. Apa tuh dari yang WHO, update-nya? yaitu kan dulu dibilangnya virusnya itu menular dengan percikan Air liur. Sekarang? Nah, sekarang itu dia juga dikatakan menular bebas secara airborne atau dia berada di udara dengan bebas. Serem banget, berarti berapa lama dia bisa bertahan di udara, Dak? Nah, sebenarnya itu kan dia sekitar 5 jam ya, tapi pada beberapa kondisi dia bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Misalnya kayak pada ruangan ber-AC dia bertahan lebih lama. Tapi kalau misalnya pada ruangannya terpapar matahari dia bertahan lebih sebentar seperti Sebentar itu. aja ya, karena pengaruh cahaya matahari itu bisa membunuh kuman atau gimana sih? Benar, karena kan tergantung dari kapsul. Jadi semua virus tentu dia, kalau kita punya kulit, virus itu punya kapsul. Pelindung ya? Ya, pelindung. Kita kan pelindung covernya pertama berarti? Ya, kita kan cover pertama kita kulit. Kalau virus itu dia dari kapsul ataupun dinding sel. Nah, tergantung dinding sel itu terbuat dari apa. Kalau coronavirus ini kan dia banyak kan protein dan juga lemaknya. Nah, sehingga terlihat tapi ada lemak sama proteinnya ya di sana? Ya, jadi dinding selnya itu terdiri dari protein dan lemak sehingga paparan matahari itu membantu melelehkan lemak itu. Oh, jadi dia takut sama sinar matahari ya? Iya, makanya disuruh kita berjemur itu salah satu usaha ya? Ya, benar. Tapi kan berjemur juga meningkatkan daya tahan tubuh juga di sisi lain. Iya. Nah, karena dia terbuat dari lemak tadi, kita juga kalau cuci tangan pakai sabun, lemaknya bakal luntur karena sabun. Oh iya. Nah, jadi bayangin kayak kita manusia, tapi kita nggak punya kulit, tinggal otot sama tulang aja, kita kan nggak bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu juga virusnya. Oh, seperti itu. Ya, Makanya karena dia terjadi penularan udara itulah WHO juga mewajibkan kita menggunakan face shield sekarang di tempat umum. Lagi ya. Iya, face shield seperti ini. Kita pakai dulu sebentar. Nah, seperti ini. Tapi nggak bisa kan? Ya, seperti ini dipakai di tempat umum. Oh ya, kalau keluar rumah ya? Ya, karena dia bisa menular melalui udara juga katanya sekarang. Bagus ini untuk gaya-gayaan, padahal untuk melindungi diri ya, bukan sekedar style. Bukan sekedar mirip artis ya. Oh, artis, ini kan apa sih yang mempopulerkan Raffi Ahmad ya? Iya. Lanjut lagi dah. Nah, terus tuh juga nih yang perlu kita waspadai. Akhir-akhir ini sebenarnya
Ini terutama di kalangan tenaga medis ya, Ustazah ya. Penularannya itu sekarang kebanyakan bukan dari pasien lagi, Tapi di mana? tapi dari teman ke teman. Wah, Jadi banyak transmisi kejadian. teman ini bukan transmisi lokal Banyak lagi ya. kejadian dokter jaga IGD misalnya malam, terus makan malam bareng sama perawat sambil ngobrol. Ternyata perawatnya positif. Kasihan 3 banget hari ya. ke depan baru tahu, dan Kasian ternyata banget akhirnya ya. dokternya positif juga begitu. Dan itu banyak Nggak sekali sengaja kasusnya. ya, nggak sengaja berteman. Nggak sengaja kita kira teman sehat, tapi ternyata tidak gitu. Makanya benar-benar untuk makan lebih dianjurkan untuk makan pribadi saja, tidak usah makan berarti bareng tahan dulu. diri dulu ya, Da, untuk Iya. bisa ikut berkumpul-kumpul. Karena sebenarnya semakin kita melanggar, semakin merajalela hal ini dan semakin nggak ada akhirnya gitu. Nggak bisa dibendung lagi ya lonjakan korbannya. Semakin kita mau bersabar diri, maka masa ini akan semakin sempit karena semakin sedikit yang tertular begitu. Jadi sebenarnya kita bersabar diri bukan hanya untuk kita tidak tertular, tapi semoga pandemi ini cepat berakhir juga, memutus rantai penularan. Intinya tahan diri ya, nggak usah kumpul-kumpul dulu, nggak usah rame-rame dulu. Misalnya yang suka memasakan, memajukan, atau nongki-nongki di gardu, itu dikurangi ya. Dikurangi dulu untuk sementara. Karena tidak memungkinkan dalam kondisi seperti ini ya, karena kita belum normal seperti dulu, meskipun kita sudah masuk new normal ya. Benar. Pemerintah sudah kayak membuka pabrik-pabrik, tempat-tempat umum ya, tapi cuman tinggal kesadaran orangnya saja lagi untuk bisa menjaga. Pemerintah kan membuka itu juga untuk mempertahankan ekonomi. Iya, mempertahankan ekonomi bisa dalam kata bahaya besar. Nah, terus saja yang kita khawatirkan itu adalah misalnya kita masih anak muda ya, anak kita yang paling sering melanggar sebenarnya. Yang sering nongkrong-nongkrong di kafe ya. Nah, kita kena, mungkin kita nggak apa-apa karena kita masih muda, daya tahan tubuh kita bagus, dan kebetulan juga misalnya beruntung reseptornya cuma sedikit di paru-paru kita, jadi kan virus tuh menempel masuk ke kita tuh menggunakan reseptor, jadi ada yang menerima. Jadi kalau dia dibukakan pintu dia masuk, tapi kalau nggak ada pintunya dia nggak bisa masuk. Nah, sedangkan anak muda tuh kebanyakan sehat-sehat, jadi dia kuat. Sementara dia pulang ke rumah ada orang tuanya, misalnya ada neneknya, apalagi misalnya orang tuanya darah tinggi, kencing manis. Nah, kasian jadi yang berbahaya itu adalah orang tua. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nongkrong dulu, ingat, aku nih nongkrong, aku bahagia, bisa jadi orang tua aku malah terkena corona gitu. Ya, karena kan daya tahan tubuh orang tua kita tidak sekuat kita ya. Benar. Apa sih, sistem imun tubuhnya mungkin udah berkurang ya, Udah menurun, apalagi misalnya faktor stres. Stres. Ya kan, faktor apalagi usia juga. Kasian kalau misalnya di rumah kita punya nenek atau kakek lah, atau misalnya orang tua yang sudah lumayan berumur dan beliau tidak kuat, belum lagi tambahan penyakit sebelumnya. Benar, apalagi komplikasi kan jadinya. Hipertensi dan gula darah tinggi atau kencing manis itu dia sangat mempercepat proses pemburukan dari penyakit ini. Jadi misalnya pada orang yang nggak punya hipertensi, darah tinggi dan kencing manis, dia cuma sesak-sesak aja. Orang yang punya kencing manis dan diabetes, dia bisa langsung masuk ICU begitu. Ngeri banget ya, Da. Jadi kita jangan mensepelekan hal ini. Bisa jadi kita enjoy dengan teman kita, santuy di kafe, nggak taunya pulang-pulang bawa virus buat keluarga. Benar, itu yang penyesalan ke depannya ya. Banyak terjadi ya, sudah korban-korban berjatuhan. Oke lah, misalnya orang mudanya aman, tapi orang tua kita harus kita jaga. Benar. Jangan sampai kita egois ya. Tentu. Seperti itu. Apalagi tidak? Ini terus yang mungkin perlu kita sadari untuk diri kita sendiri dan orang sekitar, itu adalah most common symptom. Jadi gejala tersering gimana sih orang yang tertular virus COVID, supaya kalau misalnya kita mengalami itu kita sadar diri untuk segera periksa dan lapor. Dan kalau misalnya ada orang di rumah kita, ada kayak gitu ataupun tetangga, mungkin kita bisa
menyarankan mereka untuk tes juga gitu untuk memastikan sehingga kan ada tindak lanjut supaya hal ini tidak memburuk. Oh, Ya, seperti jadi itu. ada 3 nih gejala yang paling sering terjadi itu yang pasti adalah demam, demam tinggi, makanya kan termometer itu sampai harus ada di berapa dah mana-mana. ukurannya dah? 36, Nah, 37, 38. tubuh ya, Yang normal seperti suhu apa sih? tubuh normal manusia itu ada di 36,5 Itu normal. ya sampai Berarti suji normal hari tadi diperiksa 36. sampai 37,5. Oh, itu masih normal ya. 36 Ya. sampai 37 masih normal. Sampai 38,5 tuh udah demam tuh. Tapi kalau misalnya udah 8,5 lebih itu udah demam yang tinggi banget. Nah, biasanya infeksi virus ini sebenarnya dia berbeda dengan infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri itu demamnya dia bisa 39, 40, dia langsung tinggi banget. Oh. Karena dia dikenal banget oleh tubuh. Oh. Jadi tubuh tuh perang gitu kayak gitu. Sementara kalau virus itu dia lebih kalem demamnya. Santuy aja ya berarti ya. Bertahap dia merongrong kita. Iya benar, makanya kenapa sampai 14 hari itu dah ceritanya? 14 hari itu inkubasi adalah apa gitu gimana ceritanya? benar. Jadi ya. semua bakteri dan virus itu punya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah saat dimana dia masuk tubuh kita sampai dia bisa berkembang menjadi penyakit. Oh, jadi dia masuk dulu, terus dia kayak adaptasi dulu ya, Nah, atau benar. kayak penjelajahan alam dulu di tubuh kita. Dia kalau harus kita bertahan. nyari tempat singgahnya dulu. Oh, Kan dia masuk. cari terminal. Ya benar, dia cari tempat singgah dulu. Terus tuh dia harus bisa menempel di sana. Kemudian dia harus bisa memperbanyak diri dulu. Dia harus cari makan. Kayak amoeba ya? Iya, belah diri. benar. Sama kan inang kan? Oh, Kita iya. tuh inang, jadi inang. Dia harus cari makan dulu sampai 14 hari. Ketika dia siap, dia langsung ngebom tubuh kita. Wah, gitu. makanya melonjak ya di ke-14 hari itu. Nah, makanya kalau misalnya imun kita kuat dan kita bisa melawan dia dalam Nah, jadi 14 hari tadi itu, kalau misalnya dalam jangka 14 hari itu tubuh kita kuat dan mampu untuk melawan virus ini, dia jadinya malah nggak bisa berkembang. Jadi dia tuh malah mati gitu. Yang awalnya dia merencanakan buat berkembang, ini dia malah mati. Karena tubuh kita udah ngelawan dia. Misalnya nih, ada yang bawa senjata nih mau nyerang. Nah, terus satunya lagi bawa bom buat nyerang. Jadi yang bawa senjata ini udah kalah telak kayak gitu. Sehingga dia nggak jadi infeksi lagi. Makanya kalau misalnya kita anjuran pertamanya kalau udah ketemu demam, sakit tenggorokan, batuk kering, kita harus isolasi diri selama 14 hari. Itu karena pada masa itulah virus itu berkembang gitu saja. Sehingga kalau misalnya dalam 14 hari kita berhasil dan virusnya nggak berkembang, jadi kita udah aman tuh dan kita juga nggak menularkan lagi. Berarti kita menang ya ketika 14 ya, hari kita bisa bertahan. Menang. Seperti herd immunity ya? Benar, nah itulah yang dimaksud. Nanti kita sambung lagi immunity. Pembahasan mengenai herd immunity. Kita break sebentar. Mungkin Huda sudah pada haus untuk gimana. Oke, para pendengar, kita break sebentar. Kita dengarkan dulu lagunya dari apa ya? Ini di rumah aja lawan corona. Oke, mari kita dengarkan. Lebih baik di rumah aja, wahai para warga plus 62. Demi kebaikan kita bersama, kita lawan corona agar kita semua bisa kembali menyapa dunia seperti sedia kala, hanya sementara. Untuk selamanya, dengan ini kita cegah daripada makin parah. Jika memang
tak penting atau terlalu genting. Mari bela negara dengan cara lebih baik di rumah aja. Wahai para warga plus 62, demi kebaikan kita bersama, kita lawan corona agar kita semua bisa kembali menyapa dunia seperti saudara. Mari kita kerjasama dengan ego yang ada dan yang kita bisa, agar semua jadi mudah. Jika memang tak penting atau terlalu genting, mari bela negara dengan cara lebih baik di rumah aja. Wahai para warga plus 62, demi kebaikan kita bersama, kita lawan corona agar kita semua bisa kembali menyapa dunia seperti sedia kala. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, tapi ini semua untuk kita bersama. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, tapi ini semua untuk kita bersama. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku. Oke, jumpa lagi dengan kami di sini di frekuensi yang sama 92,7 FM Radio Suara Okai, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan inspirasi. Halo. Kita masih bersama Huda di sini, Arina Huda. Kita akan sambung lagi pembahasan tadi. Suka sampai di mana ya, Da? Tadi sampai herd immunity ya. Nah, herd immunity itu apa sih, Da? Tadi kan sudah bahas corona, terus tentang protokol kesehatan. Terus herd immunity ini seperti apa sih? Apakah itu imun, daya tahan tubuh, atau seperti apa? Tolong penjelasannya buat para pendengar semua. Jadi simpelnya herd immunity itu adalah daya tahan tubuh kita pribadi. Kembali ke orangnya masing-masing ya? Ya benar, misalnya ada dulu yang punya herd immunity 10, Ya. saya punya herd immunity 8. Jadi yang pasti itu jadi bakal lebih kuat daripada saya. Tergantung masing-masing orangnya ya, Iya. stamina-nya atau daya tahan tubuhnya atau imunnya. Benar sekali. Jadi ketika pemerintah udah bilang kita akan kembali ke konsep herd immunity. Berarti ini kita Itu 70% harus kena virus dulu supaya bisa menumbuhkan kelompok itu atau gimana sih? Nah itu, jadi itu sebenarnya mirip sama sebenarnya konsepnya dengan semua penyakit infeksi. Ketika kita pernah terinfeksi hal itu, maka kita akan punya Antibody sendiri ya, untuk antibody menangkal. spesifik. Jadi sebenarnya kita punya antibody nih, tapi antibody kita tuh banyak nggak spesifik. Nah, saya nih kita kena apa misalnya yang sering kena Cacar ya, apa sih? ya benar cacar misalnya. Ya, misalnya itu terus kita kena, nah maka tubuh kita akan mengenali virus cacar. Oh, jadi dia bisa mendeteksi. Dia, nah jadi ketika Aku sudah dapat aku sudah cacar. kenal nih cacar tuh kayak gini, cacar pernah Sini nyakitin bukan aku. sini. Nah, jadi ketika cacar datang lagi ke dua kalinya aku sudah kenal dan siap untuk melawan. Jadi sehingga cacar tidak terjadi lagi. Karena dia sudah pernah mengalami itu ya. Sehingga dia aku nggak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Dia survive, bertahan. Ketika itu konsep dari sistem imun tubuh. Makanya cacar itu jarang kan kita cacar 2 kali kecuali pada orang-orang yang imunokompromis. Apa yang tuh daya imunokompromis? tahan tubuhnya rendah. Kan dia pada orang-orang dengan penyakit yang lama. Ya tadi gula darah tinggi. Diabetes berarti berbahaya ya. Atau orang-orang dengan membuat sistem imun seperti Ya, seperti itu ya. sehingga pada corona ini kalau misalnya 70% kena, otomatis kan
30%-nya itu akan aman karena dia udah Aman. terlindungi oleh Orang-orang di 70% yang kena. orang-orang yang kena tadi ya. Tapi kalau ini diterapkan tuh bahaya juga ya. Iya, Bagaimana kalau kita tidak bisa bertahan? Nah, bagaimana kalau misalnya 70% yang kena ini malah orang-orang yang lemah? Seandainya 70% yang kena ini adalah orang-orang yang kuat, maka Akan terbentuk. kesempatan ke depannya itu akan bagus gitu. Pertama, dia menguntungkan yang kedua, tapi terbentuk lingkaran chat. Ini sudah kuat ya, jadi dia kayak saling melindungi seperti itu. Divaksinasi. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya jadi kita berarti karena udah pemerintah bilang kayak gitu, terus kita juga nggak bisa memastikan diri kita aman atau enggak, berarti So, kita what harus should punya we do? bekal dong ya. Apa yang harus kita Bekal, lakukan? yang terutama untuk memperkuat sistem imun kita. Sebenarnya ada hal yang paling murah banget kita Apa tuh, lakukan. Da? Apa, Da? Ada dengan cukup tidur. Oh, istirahat? Cukup istirahat? Cukup. Tapi tidur baik bukan berarti berkualitas. Jadi kita butuhkan tidur yang berkualitas seperti itu. Jadi dalam kondisi yang nyaman, beban dilepaskan dulu, baru kita tidur. Jangan lupa berdoa itu di 4-3 jam tuh udah cukup. Kalau misalnya tidurnya Minimal berkualitas. 4 jam ya, Da? Iya. Itu yang apa sih yang normalnya sih? Ya, Istirahat. ya. Berarti ini tidur nggak perlu biaya ya, cukup pejamkan mata, Iya, itu istirahat, sebenarnya. itu bisa mengembalikan daya tubuh lagi ya. Iya, Kayak itu gitu. akan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Terus yang Murah kedua, meriah nih. ya hidup murah meriah banget. Apalagi tuh? Adalah olahraga. Oh, olahraga. Biasanya misalnya kayak cuma lari pagi, atau misalnya mungkin punya alat olahraga di rumah, bisa dipakai treadmill atau apapun di itu rumah ya. begitu. Atau misalnya kegiatan rumah tangga, mengepel, menyapu itu kan kegiatan fisik ya. Pokoknya bergerak aja ya, itu Bener. termasuk olahraga. Lompat-lompat doang, pakai tali, atau manjat pohon. Bener, nyapu halaman, berkebun juga, apalagi kan nggak ada kerjaan nih. Bercangkul ya. Iya. Tidur, olahraga, apalagi tidak. Nah, pastinya juga makanan yang memadai. Jadi, Bergizi ya. iya, jangan mentang-mentang misalnya kita lagi libur terus makannya mie aja juga ya kan. Jadi harus yang bergizi ya. Yang asupan gizinya cukup. Ikan, sayuran, Sayur, terus daging, untuk telur, tempe sehat tahu. lima Tempe sempurna. tahu itu bagus sekali loh, padahal di kita murah meriah ya. Nah, itu tuh bagus sekali untuk dikonsumsi. Iya. Tapi banyak olahannya kan. Dari kedelai ya, murah meriah, dan juga apa sih, bisa diolah macam-macam tuh. Bisa jadi empal, bisa jadi pepes. Pokoknya banyak loh. Banyak banget. Jadi 3 tadi ya, olahraga, habis itu apa tadi, tidur yang cukup, Makanan yang makan yang memadai. memadai. Ada lagi? Satu lagi, jangan lupa bahagia. Oh ya, kenapa harus bahagia, Da? Nah, jadi Apakah faktor kebahagiaan atau rasa seseorang atau pikiran seseorang itu bisa berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita? benar sekali. Jadi ketika kita berbahagia, daya tahan tubuh kita tuh bisa meningkat berkali-kali lipat. Oh, jadi penting ya bahagia ya, merasakan Penting bahagia. sekali. Jadi jauhkan diri dari stres ya. Benar gitu ya. Makanya kan kita diajari untuk berikhtiar, bertawakal itu supaya menghindari stres berlebih kan pada kita. Supaya jangan kepikiran ya. Iya, jadi kita berserah diri, berbahagia, dinikmatin dan disyukuri ya. Ya, dengan bersyukur tadi kita jadinya akhirnya berbahagia ya, mensyukuri apa yang ada, jadi kita menikmati dan kita bahagia. Karena berbahagia itu kan mengaktifkan sistem hormon endorfin dalam tubuh Oh, otak seperti kita. itu. Ya. Sebegitu pentingnya bahagia untuk dimunculkan ya. Ya. Jangan sampai tiap hari tuh sedih aja ya. Iya, karena bisa jadi tertawa 1 menit itu akan lebih meningkatkan daya tahan tubuh daripada berolahraga selama 30 menit. Oh, Gitu. tertawa. Jadi Berarti bagus ya tertawa. iya, Mari begitu. kita tertawa. Ya, itu pentingnya berbahagia. Penting bahagia. Seperti itu. Jadi itu tadi ya. Ada lagi kira-kira? Ya, saya rasa seperti itu saja.
Terus juga ya pokoknya kita usahakan semaksimal mungkin untuk melewati masa pandemi ini. Terus juga jangan lupa untuk mengisi waktu luang, misalnya melakukan hal-hal yang belum pernah kita rencanakan, tapi beberapa situasi kita belum bisa melaksanakan itu. Kan ini saat yang tepat untuk melaksanakan. Terus juga mungkin apalagi kayak seperti saya, anak yang kuliahan, terpisah dari orang tua, misalnya terpisah dari keluarga, itu ini saat yang penting dan perlulah digunakan sebaik-baiknya untuk bersama keluarga, quality juga mungkin yang udah bekerja orang tuanya, karena ini sedang pandemi kan waktu COVID ini juga bagian dikurangi, jadi ya bisa mendekatkan diri dari keluarga. Ya, hikmahnya ya dari pandemi ini kita jadi kayak dekat dengan keluarga ya. Lebih banyak waktu bersama keluarga dan itu betul-betul harus kita manfaatkan dengan baik ya. Benar, karena selama bisa ini jadi nggak terjadi lagi. Kan selama ini kan kita masing-masing pada sibuk, Ya, sibuk kerja, sibuk sekolah. Tiba-tiba ada pandemi di rumah aja semuanya. Ya, bagi yang apa sih yang nggak ada kegiatan untuk ke kantor tentunya pasti di rumah aja teman-teman. Orang tua dan anak-anak. Karena belum terjadi lagi di masa yang akan datang. Dunia telah tersenyum melihat kau bertarungnya tak peduli kalian 30 tahun yang lalu saya kayak saat belum ada HP, ya kan belum ada internet, kebayang nggak bisa bertahan menahan kita di dalam rumah gitu selama berbulan-bulan Gimana ya? Gimana? Nggak bisa membayangkan. Iya kan itu Gak rame banget. Iya, itu pembicaraannya yang sering terjadi di antara saya dan teman-teman, gimana ya kalau ini terjadi 30 tahun yang lalu gitu. Ada dua kemungkinan tuh, bisa jadi karena orang yang mobilitasnya nggak setinggi sekarang, bisa jadi virusnya malah nggak seheboh sekarang. Iya kan, karena kan orang dulu keperluan nggak terlalu banyak. Iya, sedikit aja. Ya ngurus peternakan dan kebun sendiri udah cukup gitu. Jadi mungkin bahkan penularannya nggak seheboh kayak sekarang. Betul. Tapi yang dibikin gimana mereka bertahan. Bagaimana survive-nya ya? Iya. Apakah secara tradisional atau seperti apa? Oke, kita kembali lagi ke update yang di KST tadi ya. Iya. Kita baca dulu. Coba kita cek ini kemarin saat semua tertidur kau terjaga sepanjang Barabai tempat kita ini udah lupakan lelah 80 yang positif demi raga yang dan Barabai menempati top 1. dunia Disusul telah dengan Pandawan 24, lalu dilanjutkan lagi oleh Harian 14, dapat lalu dilanjutkan lagi oleh julikan Labuan Atas Selatan, punya demi raga yang Batang Malaya Selatan. Tapi yang pastinya tadi total semuanya 153 orang yang positif. Terus dalam perawatan ada 89 orang yang dalam perawatan, yang sembuh ada 57. Ngerasa nggak sih kayak perbedaan respon dari bulan Februari dan Maret sampai ke bulan Juli ini beda jauh dulu. 2 positif se-Indonesia tuh wah hebohnya minta ampun. Waktu pertama dipublish itu luar biasa ya. Sehari meninggal 100 Kayak biasa Iya, sekarang udah santuy banget. nggak peduli lagi. Iya. Padahal di saat inilah kita harus lebih peduli. Karena angkanya terus meningkat ya. Terus banyak. Oke, kita break sebentar dulu. Kita break sebentar. Mari kita dengarkan lagi lagunya. Mau rekas nggak? Ada nggak? Ada nggak sih? Di sini ada. demi raga yang Harus aja ya. My Hero. ternilai
Silakan dengarkan di ruang dengar Anda My Hero from Haris J. You were always a selfish and sacrificed everything you risked to change life. Even when there was darkness, you broke the shackles and rode light. You called everyone to believe in the love. Oh, Muhammad, you are my hero. It's the way that you smiled with serenity, and how you forgave all your enemies. I will always hold your love, all your teaching in my heart. You called everyone to believe in love. Oh, Muhammad, you are my hero. Ya, itu tadi lagu dari Haris J, My Hero. Welcome back to the show with Arina Huda at Radio Al Khair FM. Oke, dah kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk via Zoom. Oke, kita lihat ada pertanyaan dari siapa nih? Nah, ini ada pertanyaan dari Ustazah Heni Fitriani. Pertanyaannya, Dak, apa saja sayur atau buah yang lebih direkomendasikan untuk mempertahankan meningkatkan imun selama pandemi? Oke, untuk yang lainnya boleh bertanya, silakan tanyakan aja langsung atau lambaikan tangan langsung live di sini boleh atau langsung aja di chat. Oke, dah, kira-kira apa jawabannya, dah? Sayur atau buah yang direkomendasikan untuk mempertahankan daya tubuh kita? Oke, kita dari zatnya dulu ya. Jadi ya, zat yang diperlukan seperti apa? vitamin yang berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu ada dua. Yang pertama adalah vitamin C, dan yang kedua adalah vitamin E. C dan E. Ya, jadi kita tinggal cari tuh apa-apa yang deretan terkandung sayur gitu ya. dan buah yang banyak mengandung dua komponen Berarti tersebut. jeruk otomatis dong ya? Otomatis jeruk, tomat. Automatically, yes. Benar. Bahkan sebenarnya kalau boleh disarankan, makan jeruk buah itu jauh lebih bagus daripada kita minum tablet vitamin C. Lebih baik yang alami ya berarti? Iya, benar. Apalagi kan di tempat kita banyak aja tuh jeruk, tomat, seperti itu. Terus nih yang kedua, vitamin E itu banyak banget di kecambah. Vitamin E dari kecambah ya? Iya, jadi aku suka kecambah jadi nggak masalah ya benar. kalau Jadi makan kecambah. apalagi kalau kecambahnya nggak perlu dimasak, misalnya kayak di Fresh ya? ya Kayak fresh. rawon? Nah, iya kayak gitu. Atau misalnya direndam air hangat begitu. Ya, atau misalnya ditumis tapi sebentar aja, jangan sampai dia kehilangan semua mineralnya. Jadi tumis-tumis sebentar terus sudah kayak gitu. Jadi yang paling diutamakan itu jeruk, tomat dan juga kecambah. Itu sih untuk bahan yang sangat mudah didapatkan terutama di Bagabai. Berarti jeruk, tomat sama kecambah murah meriah aja ya, Murah Dad? meriah banget. Untuk menjaga daya tahan tubuh cukup yang murah-murah meriah aja, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Malah sebenarnya hasilnya lebih bagus daripada lebih kita bagus. minum tablet-tablet banyak. Kan banyak dah suplemen-suplemen tubuh, vitamin C ya. Apa nggak bisa disebutkan mereknya ya. Pokoknya banyak list vitamin C yang dibeli. Terus ternyata lebih bagus yang alami ya. Iya, dan mungkin bisa ditambah dengan madu begitu. Oh, tambah madu juga ya, seperti itu. Tadi sayur atau buah, pokoknya semua yang mengandung vitamin C dan juga semua yang mengandung vitamin E itu bagus untuk daya imun tubuh. Ya, benar. Ya. Oke, terima kasih. Semoga saja Heni mendengarkan. Itu tadi jawaban dari Nanda Arina Huda. Selanjutnya silahkan kalau ingin bertanya selanjutnya dipersilahkan.
pertanyaan apa aja Pertanyaan boleh, apa nggak aja. harus COVID. Itu ada jawaban dari Ustazah Jahani. Makasih Kakak Huda. Iya saja sama-sama. Iya, terima kasih banyak ya kepada yang sudah ikut live Zoom kita dan juga aktif di Facebook kita ya. Kita hari ini bahasannya tentang sharing seputar COVID-19. Oke, ada pertanyaan Mendadak lagi. jadi artis sih Iya, mendadak jadi COVID-19. artis hari ini COVID-19 viral ya. Ada yang nggak kenal. Ada lagi kira-kira pertanyaan dari para pendengar sekalian, dari pendengar radio Suara Al Khair Badabaya, atau yang nonton live Facebooknya Al Khair, atau yang nonton live-nya Zoom-nya Al Khair, atau yang lagi live. Mau banyak banget itu live-nya ya, Da. Iya. Untuk kita tidak live ya. Oke, adakah kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya mau bertanya nih. Apa sih ciri-ciri, apa sih perbedaan antara orang yang kena COVID sama tidak kena COVID? Kadang kita parnoan dikit, Da. Kalau melihat orang bersin dikit atau batuk dikit itu, iya. ini corona nih. Terus gimana sih membedakan ini orang corona apa cuman flu biasa atau batuk biasa, itu gimana sih? Ya. Kalau secara awam, sebenarnya jawabannya nggak bisa. Nggak bisa ditentukan dari batuk aja ya. Nggak bisa. Teman-teman di samping itu langsung kayak fobia, menjauh, rasa worry gitu ya. Ya sebenarnya yang bikin khawatir banget tuh orang kayak saya. Kenapa? Saya kan ini tis itu kan orang yang alergi. Oh, alergi. Dan alerginya tuh bersin jadinya. Bentar-bentar bersin. Iya. Bentar teman di samping langsung. Padahal kita alergi gitu, dicurigai COVID. Jadi ada cerita. Ada kejadian? Dia teman saya, ini masih teman di Jakarta, dia pulang kuliah, dia naik Transjakarta. Terus. Karena dia alergi, di depannya tuh ada orang-orang perang pasar saja. Berkeringat kan, bau kan. Nah, karena itu dia bersin. Nah, terus reaksi satu itu aja menjauh dari dia. Takut ya? Iya. Spontanitas. Padahal cuma bersin ya. Tapi emang malah kayak gitu bagus. Berarti kan dia waspada. Berarti waspada bagus ya. Jadi Iya. nggak masalah. Jadi buat kita kalau misalnya ada yang batuk atau ada pilek terus kita menghindari itu nggak masalah untuk menjaga diri kita ya. Bahkan orang yang batuk pilek pun juga sebenarnya sadar diri, dia juga takut menularkan. Aku ini kena apa enggak ya? Iya, karena kita nggak bisa ngebedain itulah, kita perlu perlindungan diri dan juga screening. Misalnya kan kayak pakai termometer untuk mengecek suhu tubuh di beberapa tempat. Itu ya apa sih yang di dahi itu apa namanya, Da? Apa sih? Termometer gun. Oh, termometer gun. Oh, termometer infrared. Itu kan ada yang viral ya. Ternyata termometer gun itu berbahaya katanya. Betul Nah, itu apa cuman hoax aja atau gimana? Nah, apa jadi seberapa pengaruhnya sih itu kepada otak kita? Oke, jadi ada istilah lucunya katanya. Termometer gun itu hanya berbahaya ketika kamu diperiksa terus nggak sengaja ngelihat mata yang meriksa ternyata teduh, berwibawa dan bisa mengayomi. Baper. Ada juga yang itu bilang agak fokus jadinya ya. Iya. Diperiksa melihat yang diperiksa jatuh cinta. Ada juga yang bilang katanya termometer gun itu aja berbahaya kalau dia dilemparin ke kepala kayak gitu. Jadi untuk mengenal termometer gun sebenarnya termometer gun itu dia ada dua jenis. Dua jenis ya? Yang pertama itu termometer gun buat keperluan medis, medical. Yang kedua buat industri. Yang dipakai orang biasanya di mall-mall itu yang mana itu? Jadi kalau misalnya termometer medis itu dia rentang suhunya pendek saja. Jadi dia nggak bisa mendeteksi antara suhu 32 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Itu aja rentangnya. Cuma 10 derajat. Sementara untuk termometer industri itu dia punya rentang dari -500 sampai +4000. Oh, lebih banyak ya. Jadi, jumlahnya. Berarti kan gelombangnya makin panjang dan makin lebar juga gitu. Itu pengaruh nggak sih kalau tiap hari kita dikontrol dari sehingga dia ngedamage-nya pun ke manusia lebih besar. Itu yang pertama. Itu untuk yang industri sama medical. Jadi kalau misalnya industri itu berbahaya karena dia tinggi banget rentangnya. Ketinggian ya. Sementara kalau yang medical tuh kan dia cuma 10 derajat itu
nggak ada. Nggak ada infeknya ya? Nggak ada apa-apanya sama kita megang HP gitu loh. Sama kita megang HP dengan Cuma ada dapat- paket data, itu tuh kan udah sinyal juga, Radiasi ya? radiasi juga. Radiasi. Nah sementara infrared itu dia bukan agen radiasi Ustazah. Agen radiasi Seperti itu apa kan tuh? dia sinar X, sinar gamma, sinar Y kan. Gamma X, no. Ya itu Iya. kan, itu yang bisa merusak komponen tubuh kita. Tapi kalau infrared itu dia cuma lewat di depan tubuh aja, dia Cuma nggak bisa sebentar ya? nembus tubuh kita. Iya, jadi itu tuh sama sekali sebenarnya tidak ditemukan bahaya yang signifikan. Nanti itu cuman kayak hoax aja ya mungkin ya, bisa jadi cuman kayak untuk menakut-nakuti orang untuk Benar. dicek suhu tubuhnya. Benar, padahal kalau misalnya itu tidak dilakukan terus kita harus gimana lagi Bagaimana harus gitu. mengontrol orang Nanti yang masuk ke sekolah Bakal kita. ada badai lagi gitu Ah, kan. lonjakan kedua lagi, kita saja juga belum mengalami yang namanya gelombang pertama ya. Terus Cukup khawatir juga sih menghadapi gelombang pertama di akhir kalau ya Agustus benar ini. banget. Boleh nggak ya di rumah aja? Apalagi kan apa itu namanya kalau misalnya itu berbahaya terus cek medical di rumah sakit mau gimana ya kan. Gimana mengontrol suhu Ya, tubuh jadi pasien ya? Mungkin yang menyebarkan isu itu tuh masih belum mendalami bagaimana kerja sinar infrared, bagaimana kerja sinar X, Y, gamma gitu karena mereka punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi semakin pendek gelombangnya, maka dia semakin bisa masuk lebih dalam ke tubuh kita. Tapi semakin dia panjang gelombangnya, dia cuma bisa di permukaan aja gitu. Seperti itu. Jadi aman aja ya. Iya. Jangan khawatir untuk dicek suhu tubuhnya. Harus cek suhu tubuh. Harus untuk menjaga keamanan ya. Iya, Kalau misalnya ada salah satu di antara kita yang 40 harus suruh pulang ya. Isolasi mandiri. Tentu. Ya, harus langsung pakai 38 itu ya masker. harus pulang ya. 37 kan tadi normal. Iya, 37,5. 37,5 itu sudah masih batas normal. Ya, masih. 36 sampai 37,5 itu normal. Tapi kalau 37,5 sampai ke atas itu udah harus istirahat ya mungkin ya. Seperti itu. Break sebentar atau kita lanjut lagi? Boleh? Boleh? Closing statement? Saya break aja dulu. Oh, break aja dulu ya. Oke, para pendengar, kita dengarkan lagi apa sih lagu selanjutnya dari siapa ya? Oh, ini aja kita. Lagu Selamat Datang di Banjarmasin aja ya. Oke, selamat mendengarkan. Selamat datang di Banjarmasin sekaligus murah. Murahnya kamu penaguran penuh diingat. Kau merasakan harapan yang tengah. Kami sambut berbangsa kembang. Semai pun kapan yang Tinggalingkan dengan jalan tirik nala pasar paramu Ikan jambi bangsa Kemang barik dan kembang
Sunay ng padyak, sunay gawin ka pangambangan. Sa libuson at katapulas di baringalan. Kembali bukan jambil sirik lala. Ang sarap wisata kota Kabulan. Ikan jambretan sa silangan. Kabambaran ng kambalamban. Ya, tak terasa sudah 1 jam lebih kita menemani para pendengar ya, Da. Dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan kesimpulan pembahasan kita hari ini. Kepada Huda, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi ada istilah yang bagus banget. Itu kayak gini. Kayak gimana tuh, Da? Kita memang berada di kapal yang berbeda, tapi kita ada pada badai yang sama. Badainya sama ya, dialami oleh semua negara. Kondisi kita beda, keadaan kita beda, tapi kita punya badai yang sama nih semuanya. Jadi Badainya namanya pandemi ya? ya pandemi COVID-19. Corona, ya. Ya, jadi saatnya kita untuk tidak egois dulu. Sekarang mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, teman-teman, kerabat. Kemudian juga menjaga kesehatan, Ya, tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk bersyukur dan berbahagia. Rasa syukur dan berbahagia. Ya, betul. dari badai ini juga cepat berlalu. Kita berada di kapal yang berbeda, tapi dengan gelombang yang sama. Gelombang pandemi tadi. Oh, dengan badai yang sama ya. Oke, itu aja ya? Ya. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang seputar COVID-19 bersama Dr. Huda, Arina Huda yang juga merupakan alumni SD Al Khair Berabai, angkatan pertama ya, angkatan pertama. Wah, luar biasa ya. Apa kabar ya, kabar-kabar teman-teman yang lainnya? Iya, Masih kuliah atau sudah pada kerja dah atau gimana teman-teman angkatan pian? ya sebagian masih ada yang kuliah, pada lulus, Sudah lulus pada ya? kerja. Udah pada kerja, wah luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ini tadi angkatan pertama. Kira-kira ada Huda ini kan orang pertama ya, angkatan pertama yang mengetahui seperti apa SIT Al Khair ya. SD itu Al Khair waktu pertama kali berdiri mulai PAUD IT. Ini kira-kira Dari TK dulu dari saya. TK IT ya? Oh, dari TK IT terus sampai akhirnya kuliah ya. Nah, kira-kira ada perubahan nggak sih yang terjadi di sekolah kita? Wah, itu kalau kita ingat perubahan nih ya, Iya. kan saya ini masih mending setahun adalah kesini sekali Iya. gitu. Pulang kampung ada ya? Apalagi kalau misalnya teman-teman yang habis lulus nggak pernah lagi kesini, terus tiba-tiba main kesini tuh pasti Wow. udah nggak kenal lagi. Excited banget mungkin ya. Iya, excited banget. Heeh. Luar biasa ya perkembangannya kayak berapa puluh kali 100% ya. Ada tambahan nggak sekedar 50% ya, Da? Iya. Banyak kali lipat. Iya, bener Bayangkan dulu banget. gimana Bu Henpian mainnya di hutan ya? Iya, dulu tuh kami itu di hutan. Welcome to the jungle. Di sini tuh dulu masih hutan. Ini hutan. tuh gedung Iya. ini tuh. Betul-betul hutan berarti. Iya. Welcome to the jungle, yes. Lagi-lagi, masih Heeh. beneran jadi anak Banyak pohon ya, banyak batang-batang pohon. bener. Terus baru datang ke sini ternyata ada Allah Serbaguna. Apa ini? Apa ini? Ada masalah. Surprise banget ya, Da ya. Ya, bener banget. Terus doanya untuk sekolah kita ini seperti apa, Da? Untuk Ya, kedepannya. semoga tetap bisa konsisten, Ya, tetap amanah, Tetap tetap amanah. bisa terus berkembang untuk melahirkan generasi yang
Rabbani gitu di masa Iya. yang akan datang. Mempersiapkan generasi-generasi yang mengisi masa depan ya. Iya, tapi kan sebenarnya untuk zaman sekarang tuh orang nggak peduli lagi dengan Apa sih? kamu ranking berapa di sekolah, Ah. itu tuh udah nggak menjamin masa depan. kan Tapi untuk bagaimana sekarang. dia supaya bisa tetap bisa Survive, iya, bertahan, mengambil kesempatan ya. insting, melihat dan memperhitungkan peluang, itu sebenarnya skill yang penting banget bagi untuk anak-anak generasi milenial ya kayak sekarang. Ya kayak Huda ya, generasi milenial. Oh, bisa jadi influencer. Oh, milenial influencer. Oke, itu tadi ya. Salam buat teman-teman seangkatannya ya, Da. Ya, Dan jangan lupa ampun. diundang juga datang ke sini jadi tamu kita untuk bicara, ngomong aja seputar kegiatannya di perkuliahan atau di pekerjaannya, atau mau flashback gimana Al Khair sebelumnya. Pasti seru banget ya. Dulu itu gimana? Reuni angkatan pertama Iya, gitu. ya, angkatan pertama, tapi nggak boleh ngumpul-ngumpul ya, satu-satu aja nanti kesininya. Nanti kalau sudah coronanya sudah mereda, habis itu pandeminya sudah berakhir dan sudah dinyatakan, mungkin nggak sih nggak ada lagi atau masih ada sisanya? kayak gini, kayak misalnya semua penyakit itu awalnya wabah, terus dia jadi nggak wabah, tapi bukan berarti dia hilang. Tapi karena kita sudah tahan. Selama ada makhluk hidup dan selama ada virusnya, penyakitnya bakal terus berlangsung. Oh, Tapi tinggal kita udah punya obat nggak saat itu. sudah ada penangkalnya apa Iya, enggak ya? kita udah punya sistem imun yang cukup nggak saat itu, atau vaksinasi enggak. Jadi kayak misalnya campak kan selalu ada sebenarnya, tapi kita nggak kena karena sistemnya udah update, kita udah advance dalam hal itu. Sudah bertahan. Ya, sudah kuat ya ibaratnya. Benar. Oke, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang seputar COVID-19. Sebenarnya kita nggak mau berhenti ya, Dan. Cuman waktu harus memisahkan Iya. kita. Mungkin nanti kita lain waktu kita jadwalkan lagi ya. Kalau misalnya nanti udah bisa ada waktu lagi, kita bisa sharing lagi seputar apa. Kalau udah lulus dokter, Habis koas ya. Iya. Gak masalah sih, belum lulus dokter bisa sharing seputar apa yang bermanfaat untuk kita semua di Al Khair sini. Oke. Para pendengar Al Khair Barabai, terima kasih banyak sudah menemani kita hingga 1 jam ke depan tadi. Nggak tahu lebihnya sampai berapa. Senang banget kita hari ini kedatangan tamu Arina Huda. Jangan kamu dadakan. tamu dadakan ya. Iya. Kasih todongan. Bukan sih todongan aja. Oke. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Saat semua menghilang, Kami pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang senyum yang baik. Saat semua tertidur, saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakanlah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum, biar kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Entah pahlawan dunia, Tuhan akan membalas semua. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untuk menghela nafasmu, beri rindu
Peduli kan